Jadi bentuk awalnya itu persamaan kuadrat adalah seperti ini. Ini. Kalau kita bikin masukkan X satu, berkoma-koma juga boleh ya. Ini kan saya buat yang bulat, ini terbentuk seperti ini, yang hitam. Nah inilah namanya persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah ini. Awalnya itu dari ini, bentuknya begini gini. Titik lembahnya dari 00. Jadi kalau ada suatu bentuk yang seperti ini, saya mau tahu bentuk persamaan kuadratnya, PK-nya, tinggal ini atau tinggal sini. Berarti di sini supaya 0 dikurang 2, di sini tambah 1. Ini Y kan, ini X kan. Bentuk awalnya ini kan. Berarti Y-nya ditambah, ya. Ini ada tambah. Ini dikurang. Jadi kan aljabar. Bingo. Persis. Jadi ini namanya mencari persamaan kuadrat. Yang diketahui lembah. Sederhananya gitu. Jadi kita tidak perlu menghafal rumus. Yang lengkapnya, ini sebetulnya belum lengkap ya. Jadi sebetulnya harus gini dulu. Sama seperti sebetulnya ini ada sebuah A di sini. Ini sebetulnya harus ada sebuah A di sini. Nah, untuk ininya harus ada. Ini harusnya sama dengan A gitu. Harusnya ini ada A. Jadi kalau ada A kita nggak bisa langsung. Nah, kita harus mencari A-nya dulu. Jadi carilah A dulu. Carilah A. Mirip kayak begini. Kalau sudah persamaan garis Y sama dengan 2X tambah C, kita harus cari C. Kalau ini kita mencari A-nya. Kalau kita ngomong persamaan garis ini melalui titik 2,7. Cara C-nya berapa kan? Ya, aku masukin ini Y-nya. Ini Y-nya 7. Ini X-nya 2, ini 7 tambah C. Berarti C-nya adalah 3. Berarti persamaan garisnya tinggal Y sama dengan 2 tambah 3. Jadi untuk mencari C, kita masukkan titik yang dilewati. Sama dengan seperti ini. Kalau saya mencari A, saya ambil satu titik yang dilewati. Contoh, titiknya apa yang dilewati? Titik lain ya, jangan yang ini ya. Titik ini. Ada kan? Berapa titiknya? 30 kan? Aku masukin. Jadi titik yang dilewati apa ini? 30. Berarti untuk mencari A, sedikit. Ini apa? X, ini Y. Y-nya 0 ya. Jadi 0 tambah 1 A, X-nya 3 dikurang 1. A ini adalah apa nih? Ini kurang 2 ya. Berarti 1 kuadrat. Ini 1. Berarti ini A. A sama dengan 1. Berarti A-nya 1. Nah, kalau A-nya berarti 1, barulah, karena A-nya sudah 1 ya. Sudah A-nya sudah ketemu, kayak ketemu C yang tadi gitu. Berarti saya masukkan ke dalam sini. Nah, baru saya bikin Y tambah 1, Y-nya ya. Karena A-nya sudah ketemu ya. Sorry. Y tambah 1, 1 X dikurang 2 kuadrat. Baru lanjut. Nah, ini 1 kan udah oke ya. 1 dikalikan tidak berubah. Nah, berarti baru benar begini. Nah, jadi kalau dulu persamaan garis kita mencari C. Tapi kalau sini kita mencari A. Oke? Udah belum? Oke? Bentuk awal itu ya. Titik lembah ini mau jadikan 00. Berarti ini kurang 3 kurang 6 tuh. Berarti Y-nya harus kurang 6. X-nya kurang 3. Melalui saya tarik A dulu. Masukkan ini X, ini Y. Berarti ini 4.
kurang 6. A 8 kurang 3 min 2 berapa nih? Hah? 5 ya? Loh? A-nya dimasukkan aja. Sehingga ini bentuknya menjadi Y kurang 6 min 2 per, kok bisa min 2 ya? Oke. Karena tidak bulat ya, ini tidak bulat. Hah? Itu plus 9. Apa ya? Bukan plus 3, plus 9. Oh, plus 9. Karena ini bukan bulat, berarti kita harus negatif ya. Jadi Y-nya adalah ditambah 6. Ya, berubah ya ini ya. Nah, ini yang kita balik sini. Karena ini sudah ya X kuadrat yang X, berarti yang kita mau beresin adalah, nah, ini 150 ya, enggak. Berarti ini pasti positif. 150 dikurang ini berarti 132 per 25. Itu bentuknya. Itu bentuknya. Jadi ini tidak bulat ya. Ada yang benar? Ada yang benar? Itu 12 per 25. Itu 12. Mana 12? Oh, ini. Ada yang benar? Satu aja. Duh. Jadi konsepnya adalah belajar seperti ini, bukan menghafal. Ya. Jadi sini untuk mengetahui puncak dan lembah ini. Ya. Sedangkan yang memotong, kalau maksudnya kalau kamu gambar, artinya dia ada sebuah begini. Ini lewat titik 1, ini lewat titik 3, dan ada titik yang dilewati ini 5, 18 kali kan. Nah, kalau begini, kamu tentu masih ingat yang tentang faktor. Bentuk awalnya adalah A X kurang P X kurang Q. Nah, ini adalah titik potong. Dulu kita pernah kelas 8, kalian disuruh untuk mencari faktor. Berapa faktor yang ini misalnya? Kamu disuruh mencari faktor ini kan? Ini kan? Lupa ya? Yang nanti akan jadi begini. Ini X, ini X. Faktor dari min 5 kali min 5, kalau jumlah dapat 4. Berarti min 5 plus 5 dan min 1, betul nggak? Jadi kamu masukkanlah ini plus 5, ini min 1 kan gitu. Nah, sebetulnya yang kalian dapat ini adalah titik potong. Tapi bukan seperti ini. Kalau titik potong, Y-nya masih 0 ya. Titik potong subuh ini, contoh titiknya, ini kita sebuti apa? 3,0. Ini kita sebuti apa? 1,0. Lihat. Y-nya selalu 0. Tolong dilihat, Y-nya selalu 0. Jadi untuk mencari titik potong ini, Y-nya selalu 0. Makanya saya ngomong, tuh, Y-nya jadi 0. Nah, jadi bagaimana ini menjadi supaya 0? Ini harus 0 atau ini sama 0, gitu kan?
Kalau ini 0, 0 kali berapapun 0 kan? Ataupun ini yang 0, 0 kali berapapun 0 kan? Jadi ini 0 atau ini 0. Jadi titik potongnya itu min 5 dan 1. Kalau soal seperti ini, berarti kalau soalnya seperti ini, berarti saya tahu nih titik potongnya ada di min 5 dan 1. Terus melalui 584 melalui min 5. Ini ada min 5 lagi tuh ya. Min 5. Berarti saya hitung itu berarti ini akan ada di tengah-tengah 6, berarti ini 3. Jadi saya akan bikin ini pasti ini jaraknya 6. Tentu ini adalah min 2 titiknya. Ini pasti min 2. Titik ini min 2. Karena apa? Jarak 6 nih dia simetris gitu. Sini 3, dan sini 3. Jadi kalau gambar seperti ini. Ini artinya apa? Ini apa artinya? Adalah titik potong. Tapi ingat ya, dia titik potongnya itu harus begini ya. X kurang P kali X kurang Q. Nah, harus kurang ya, baru titik potongnya adalah P dan Q. Jadi titik potongnya adalah P dan Q, tipong X. Jadi kalau begini, berarti saya sudah ngomong tipongnya ini ya, P dan Q. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, gimana Pak? Ya, ini makanya bentuk awalnya begini. Tambahkan A1 di depan. Oke? Jadi untuk yang ada tipongnya itu tidak ada puncak, berarti konsepnya seperti ini. Jadi ini adalah titik potong. Jadi kalau begini gimana nih Pak? Oke. Untuk mencari persamaan kuadratnya gampang. Berarti saya masukin seperti biasa Y A. Ya, titik potongnya apa? 1 dan 3. Berarti harus min 1 min 3. Oke ya. Dah. Nanti baru kali-kali. Tapi apa? A-nya belum tahu. Jadi masukin titik ini lalui. Ya. Dah, berarti ini Y, ini X, berarti saya 18, ini A, 5 kurang 1, 5 kurang 3. Berapa nih? 4 kali 2. Waduh, kok bisa sih? Ada 5, 25 kurang 10 tambah 3 berapa? Betul kan 18 ya? Ngapa ini jadi salah? Hah? O, B, kopi. Oke, antara salah hitung saya. Nah, nggak apa-apa. Kalau gitu saya ganti ke apa ya? Ini dapat berapa nih? 8 berarti saya 8 aja deh. Berarti ini 8 aja deh. Oke, ini 8 aja deh. Oke, kita ubah. Ya, ganti ini aja. Berarti nanti 8. Berarti A-nya adalah 1. Oke? Nah, kalau A1 berarti saya sudah tahu bentuknya gini. Jadi bentuknya akan menjadi Y sama dengan 1, X kurang 1, X kurang 3. Oke, berarti sama aja dengan kayak begini ya. Karena ini tak ditulis. Oke, berarti saya kali-kali aja. Ini kali ini kali ini. Min 3. Ini kali ini, min X. Ini kali ini, tambah 3. Berarti akhirnya dapatlah min ini tambah 3. Oke, jadi yang kita cari adalah ini. Bentuk dasarnya, kalau ada titik potongnya berarti begini. Tolong dilihat. Ya, jangan dilihat negatif, berarti bentuknya seperti itu. Oke, ini akan jadi A, X tambah 4, X kurang 2.
Cari A-nya dulu. Oke, A-nya ada ini harus kita masuk. Sehingga menjadi min 10 sama dengan A. Sorry. X-nya di sini ya. X-nya ini Y-nya, ini X ini Y. Berarti ini 1, ini 1. Kurang ya. Kurang. Berarti ini A apa nih? 5 kali min 1 min 10. Berarti A-nya adalah 2. Oke. A-nya 2. Kalau A-nya 2 berarti masukkan lagi ke bentuk ini. Nah, tarik ke sini. Berarti Y sama dengan 2, X tambah 4, X kurang 2. Nah, tinggal kamu kali dulu. Ini berarti X kuadrat 4X 2X 8. Nanti kali ke dalam. Ini dapatnya 2X berarti 4X. Terus ini 16. Pak, ini gunanya apa, Pak? Oh, kalau SMA kelas 10 full pakai ini. Kalau pakai matematika ini untuk menyelesaikan fisika, lu nggak perlu hafal rumus lagi lah. Pakai gini aja bisa. Jauh lebih enteng. Jadi fisika nggak perlu pusing-pusing. Wah, apa rumus? Ini orang yang tidak ngerti fisika baru hafal rumus. Kalau kita udah ngerti ini udah selesai. Oke, sampai cukup. Sambung kita besok. Berarti kita akan bahas 2 ini lagi besok.